Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Fauzi Saldi dengan NIM 2002060100. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama model pendekatan dalam perubahan, tahapan-tahapan perubahan pada manajemen perubahan, yang ketiga implementasi pengembangan organisasi, yang keempat teknik pengembangan organisasi, yang kelima jenis masalah dalam pengembangan organisasi dan merancang perubahan, dan yang keenam adalah tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Uh, Tugas ini diberikan untuk menyelesaikan uh, tugas pada mata kuliah manajemen perubahan. Jadi yang pertama itu uh, model pendekatan dalam perubahan, di mana pendekatan behavioral dalam manajemen perubahan menekankan perubahan perilaku karyawan sebagai fokus utama. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi dan diubah melalui pengaturan intensif, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Yang kedua itu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif pada manajemen perubahan yaitu berfokus pada perubahan pola pikir dan persepsi dan keyakinan individu. Pendekatan ini mengakui bahwa perubahan yang berarti seringkali memerlukan perubahan dalam pemikiran dan keyakinan individu. Dan yang ketiga adalah pendekatan psikodinamika dalam manajemen perubahan. Pendekatan psikodinamika dalam manajemen perubahan mencakup pemahaman tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi individu dan dinamika kelompok dalam konteks perubahan organisasi. Pendekatan ini berdasarkan pada teori psikodinamika yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Dalam pendekatan psikodinamika ini ada langkah-langkah yang mungkin dapat diterapkan seperti mengidentifikasi dinamika kelompok, menganalisis motivasi individu, mendorong pemahaman diri, menyediakan dukungan emosional, mendekatkan psikodinamika, sering melibatkan konseling atau bimbingan individu dan kelompok untuk membantu mengatasi resistensi atau kesulitan psikologis yang mungkin muncul selama perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan perubahan pada manajemen perubahan. Tahapan-tahapan perubahan dalam manajemen perubahan umumnya meliputi analisis dan evaluasi, yaitu tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan perubahan, penilaian kondisi organisasi saat ini, dan analisis antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang ada. Selanjutnya, tahapan perencanaan. Tahap ini melibatkan perumusan strategi perubahan, pengembangan rencana tindakan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan mengatur prioritas kegiatan perubahan. Yang ketiga, implementasi tahap implementasi. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rancangan perubahan, termasuk komunikasi yang efektif, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan perubahan secara yang aktif. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Tahap ini melibatkan pemantauan implementasi perubahan, mengevaluasi hasil perubahan, dan mengidentifikasi pelajaran yang bisa dipetik untuk perubahan di masa depan. Selanjutnya, pemantapan dan penguatan. Tahap ini melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara berkelanjutan, memperkuat budaya baru, dan mendorong adaptasi individu dan organisasi terhadap perubahan. Implementasi pengembangan organisasi. Implementasi pengembangan organisasi itu tadi poin ketiga, yaitu implementasi pengembangan organisasi, yang dimana adalah proses penerapan perubahan dalam struktur, budaya, dan proses organisasi untuk mencapai tujuan dan peningkatan kerja. Langkah-langkah umum dalam implementasi pengembangan organisasi meliputi membentuk tim proyek, mengidentifikasi kebutuhan perubahan, merancang perubahan,
komunikasi, pelatihan dan pengembangan, uh, menerapkan perubahan, evaluasi dan penyesuaian. Uh, Selanjutnya ya yang keempat yaitu teknik pengembangan organisasi. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengembangan organisasi, antara lain adalah analisis SWOT, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi, sehingga dapat merancang strategi perubahan yang sesuai. Pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi perubahan. Tim kerja. Membentuk tim kerja lintas departemen atau lintas fungsi untuk bekerja sama dalam merancang dan pelaksanaan perubahan. Rekayasa proses. Mengidentifikasi dan mengubah proses kerja yang tidak efisien atau tidak efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Partisipasi karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan merancang solusi sehingga mereka merasa memiliki dan berkomitmen terhadap perubahan. Baiklah, di poin kelima yaitu jenis masalah dalam pengembangan organisasi atau merancang perubahan. Dalam pengembangan organisasi atau merancang perubahan, beberapa jenis masalah yang sering muncul antara lain resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau anggota organisasi mungkin menolak atau enggan mengadopsi perubahan karena ketidakpastian, kenyamanan dengan keadaan yang lama, atau ketidakpercayaan terhadap manfaat perubahan. Selanjutnya ada konflik antara kelompok atau individu. Perubahan dapat menciptakan konflik antara departemen, tim, atau individu yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Selanjutnya kurangnya keterlibatan dan komunikasi. Ketika karyawan tidak merasa terlibat dalam perencanaan dan implementasi perubahan, mereka mungkin tidak memahami tujuan perubahan atau merasa tidak memiliki kontrol atas perubahan tersebut. Selanjutnya ada ketidakcocokan struktur organisasi. Struktur organisasi yang kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini dapat menghambat perubahan dan inovasi. Ketidakmampuan mengelola perubahan. Kurangnya pemimpin yang mampu mengelola perubahan dengan efektif, seperti kurangnya keterampilan komunikasi atau kepemimpinan yang kuat, dapat menghambat implementasi perubahan. Selanjutnya di poin ke-6 ada tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Tahapan-tahapan umum dalam pengembangan organisasi meliputi identifikasi kebutuhan perubahan, yang dimana mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya perencanaan perubahan, mengembangkan rencana perubahan dan mencakup tujuan, strategi, sumber daya, dan langkah-langkah yang diperlukan. Ya, selanjutnya implementasi perubahan, melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk merencanakan struktur organisasi baru, memperkenalkan proses baru, dan melibatkan karyawan dalam perubahan. Selanjutnya evaluasi perubahan, mengevaluasi hasil perubahan, mengukur keberhasilan dan dampak perubahan terhadap organisasi, serta mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan. Selanjutnya pemantapan perubahan, mempertahankan perubahan dengan memperkuat budaya baru, memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan, dan memastikan perubahan menjadi bagian dari rutinitas organisasi. Dan terakhir, inovasi dengan pengembangan berkelanjutan, mendorong inovasi terus-menerus dan mengembangkan organisasi untuk memastikan organisasi tetap relevan dan dapat bersaing dengan lingkungan yang terus berubah. Jadi itu saja penjelasan materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya Muhammad Galih Fauzi Salih. Dan saya mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.